Bapak Ketua DPD HIPKI Provinsi Jawa Timur, Bapak Sunarko SPD STMM. Yang terhormat Bapak Ibu Pengurus DPD HIPKI Provinsi Jawa Timur, dan yang terhormat Bapak Ibu Ketua DPD HIPKI se-Provinsi Jawa Timur, serta Bapak Ibu pimpinan LKP yang berbahagia se-Provinsi Jawa Timur. Disyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersama dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya mohon maaf karena kegiatan beberapa waktu yang lalu ada kendala di Zoom kami, jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu yang waktu itu sudah hadir dan berkenan hadir kembali pada malam hari ini. Adapun susunan acara pada malam hari ini, sambutan dari Bapak Ketua DPD HIPKI Provinsi Jawa Timur, Bapak Sunarko SPD SDSMM, dan dilanjutkan nanti pada sinkronisasi Dapodik LKP 2000, semester ganjil 2024. Selanjutnya, sebelum kita mulai acara, mari kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Ketua DPD HIPKI Provinsi Jawa Timur, pada yang terhormat Bapak Sunarko. Dipersilakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengurus DPD HIPKI Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Ketua DPC HIPKI se-Provinsi Jawa Timur, yang kami banggakan yaitu Pak Beni dan Gus Anam sebagai narasumber dalam rangka sinkronisasi Dapodik dari DPD HIPKI Provinsi Jawa Timur, dan yang kami hormati, kami banggakan Bapak Ibu pimpinan LKP se-Provinsi Jawa Timur. Yang jelas di malam hari ini patutlah kita kiranya memanjatkan rasa syukur kehadirat Ilahi Robi atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka untuk bertolibul ilmi, yaitu untuk mendapatkan sebuah pengetahuan tentang sinkronisasi Dapodik tahun 2024. Dua sekalinya, sholawat salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan sahabatnya sampai yaumul qiyamah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, perlu kami tekankan sekali lagi bahwa ternyata Dapodik ini sangat penting sekali berkaitan untuk mengetahui jumlah lembaga kursus yang ada di Dirjen Vokasi. Jadi Dirjen Kelembagaan Kursus dan Pelatihan untuk mengetahui lembaga kursus yang aktif itu adalah di Dapodik ini. Sehingga perlu diketahui secara implisit, dengan Dapodik yang semakin baik dan semakin banyak yang sinkronisasi di akhir 2024 ini, tidak menutup kemungkinan ini yang menjadi sebuah harapan bagi Bapak Ibu semua dalam konteksnya untuk meningkatkan sebuah layanan atau bantuan dari pemerintah baik melalui PKK maupun PKW. Jadi sekali lagi Dapodik ini sangat berperan dalam rangka untuk menentukan itu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 8 sampai 9 Desember kemarin, yaitu kami sebenarnya atas nama LKP Awagansa itu sebenarnya atas nama Ketua DPD HIPKI Provinsi Jawa Timur.
Cuma berkaitan dengan masalah administrasi aja itu mengatasnamakan LKP saya. Tapi sebenarnya kami di berangkatan itu atas nama DPD Provinsi Jawa Timur. Sehingga dalam acara silaturahim dengan Menteri silaturahim diskusi pendidikan bersama lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan bersama Kemendasmen, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Bapak Profesor Dr. eh, Abdul Mukti. Sehingga ternyata dalam diskusi itu yang ditekankan dari Dirjen Vokasi dalam konteksnya seperti awal-awal tahun 2018 dulu, cuma kemarin itu sistemnya kita sedikit elegan, dalam konteksnya kita silaturahim, kemudian memberikan sebuah masukan-masukan kepada Pak Menteri. Dalam konteksnya, karena seperti biasa dengan pergantian menteri otomatis kelembagaan kursus dan pelatihan atau LKP itu tetap ada atau mau digeser kemana. Secara otomatis itu juga berdampak pada pejabat-pejabat yang ada di sana. Sehingga pejabat-pejabat yang ada di sana dalam konteksnya menghimpun sebuah masukan atau dukungan dari LKP-LKP yang ada di seluruh Indonesia dalam konteksnya kemarin yang diwakili organisasi Ormit dan organisasi asosiasi profesi. Tapi secara tegas juga disampaikan oleh Pak Menteri dan juga menjadikan kesimpulan bahwa lembaga kursus atau kelembagaan kursus dan pelatihan itu tetap ada. Jadi kelembagaan kursus tetap ada dan tidak akan pernah bergeser kemana-mana dan itu disampaikan secara langsung oleh Pak Menteri karena Pak Menteri sendiri, Pak Abdul Mukti itu pernah menjadi instruktur di sebuah lembaga kursus bahasa Inggris. Sehingga beliau mengerti dan paham tentang lembaga kursus dan pelatihan. Sehingga beliau menekankan lembaga kursus dan pelatihan itu nantinya akan lebih dipertahankan dan ditingkatkan. Ya kemungkinan nanti masukan dari eh, bapak-bapak yang hadir dari Ormit atau dari asosiasi profesi itu juga menekankan kemungkinan istilahnya subdit bagian pendidik dan tenaga kependidikan kemungkinan itu nanti akan muncul lagi karena ditekankan jadi yang dikompetensikan itu jangan sampai peserta didiknya tapi instrukturnya atau penyelenggaranya tidak kompetensi. Sehingga di sini ditekankan kemarin itu juga kemungkinan nanti eh, PTK itu juga insya Allah akan diaktifkan lagi. Itu dari hasil diskusi yang kemarin. Yang jelas kelembagaan kursus dan pelatihan tetap ada dan itu lebih ditingkatkan dan dipertahankan. Tapi konsekuensinya seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini untuk mengetahui kelembagaan kursus dan pelatihan itu eksis atau tidak, itu juga bisa diketahui dengan adanya data Dapodik itu. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu untuk segera mensinkronisasikan Dapodiknya, LKP-nya masing-masing. Kemudian yang ketiga, yang ini kemarin kita juga diskusi bahwa penyelenggaraan kursus di Provinsi Jawa Timur dalam konteksnya ada sesuatu yang ketidaknyamanan. Jadi sesuatu yang ketidaknyamanan itu dirasakan terutama lembaga kursus yang ada di Provinsi Jawa Timur yang notabene-nya banyak dari LKP atau LPK yang dipanggil oleh Polda Jatim. Jadi sekali lagi ini kita sebagai pengurus HIPKI otomatis hanya membidangi lembaga kursus dan pelatihan LKP yang di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten masing-masing dan di bawah binaan dari Kemendasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, itu sebagai LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan. Sehingga Bapak Ibu untuk LKP ini supaya nanti seandainya dalam random itu kebetulan nyeser ke nama LKP Bapak Ibu semua, sehingga Bapak Ibu minimal
mempunyai sebuah wawasan dan ini juga menjadi tugas kita sebagai pengurus HIPGI untuk memberikan sebuah kepahaman kepada teman-teman LKP. Jadi Polda Jatim itu saya sendiri juga tidak tahu mereka dapat informasi dari mana. Pada dasarnya dari 30 tahun yang lalu saya mengelola LKP, tidak pernah ada LKP di seluruh Indonesia atau di Jawa Timur yang berurusan dengan Polda. Tapi dalam akhir-akhir 1 tahun atau 2 tahun terakhir ini banyak LKP yang mendapat panggilan dari Polda. Yang jelas ini sebagai mindset atau wawasan bagi Bapak Ibu dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yaitu tahun 2000 nomor 20 tahun 2003 pada pasal 6 di situ disebutkan yaitu satuan pendidikan formal dan non formal yang didirikan wajib memperoleh izin. Nah, izin dari pemerintah maupun pemerintah daerah. Jadi LKP itu termasuk satuan pendidikan sehingga LKP itu wajib punya izin. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa melihat rujukannya pada pasal 71. Nah, ini yang menjadi acuan LKP-LKP kemarin yang mungkin ada sedikit gangguan teknis sehingga Bapak Ibu mungkin LKP pernah punya LKP izinnya mati atau punya LKP tapi tidak punya izin, ini memang sangat berbahaya. Dalam pasal 71 yaitu penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin pemerintah atau pemerintah daerah ya sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat 1 dipidana dengan pidana paling lama 10 tahun. Ya, pidananya 10 tahun atau pidana denda paling banyak 1 miliar. Nah, dari beberapa informasi yang sudah saya terima, sehingga Bapak Ibu kalau misalkan izinnya mati atau tidak punya izin, dibacakan pasal ini, ya secara otomatis kita ngowel, kita ketakutan. Sehingga ada bergening dari 1 miliar, itu kan ya banyak gitu uangnya. Kemudian ada yang berani turun sampai 100, kemudian makanya ada sampai dengan 10 juta dan sebagainya. Jadi saya berharap Bapak Ibu istilahnya untuk benar-benar memperhatikan perizinannya dari KPT atau dari instansi yang berwenang yang mengeluarkan izin di wilayah kap kota masing-masing. Karena masing-masing daerah yang mengeluarkan izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan itu sangat berbeda-beda. Sehingga Bapak Ibu yang penting pertama itu izinnya diperhatikan kalau tetap ingin punya lembaga kursus dan pelatihan. Kemudian yang kedua, sasarannya yang kedua itu adalah tenaga instruktur. Jadi misalkan kalau kita menyelenggarakan kursus komputer, ya secara otomatis pengajarnya itu S1 komputer. Kalau misalkan mereka mengajar bahasa Inggris, minimal instrukturnya juga punya S1 bahasa Inggris. Harapannya seperti itu. Jadi kemarin itu saya diskusikan dengan teman-teman yang di Malang yang tersangkut itu, kalau punya itu sedikit aman dan mereka boleh pulang dengan nyaman dan selamat. Tapi ada beberapa LKP yang kemudian di cross check setelah izinnya masih berlaku, tapi instrukturnya nggak kompeten. Pada prinsipnya dari beliaunya itu tidak begitu memahami tentang sertifikat kompetensi. Tapi mereka cuma meliniarkan saja kalau misalkan kursusnya itu misalkan kayak saya komputer, ya harus instrukturnya punya S1 komputer. Misalkan BUSAP kursannya bahasa Inggris, ya otomatis instrukturnya harus punya S1 bahasa Inggris. Itu yang sedikit memberikan keselamatan bagi teman-teman yang ada di Malang kemarin, sehingga mereka bisa pulang dengan selamat tanpa kena beberapa rupiah yang harus istilahnya bisa selamat, nggak bayar apa-apa. Jadi itu yang menjadi penekanan bagi kita semua. Dan sekali lagi, kalau yang sudah dipanggil ini kita tetap masih orientasinya bicara satu pijakan, satu kaki, yaitu yang namanya LKP. Ya, kita tidak bilang LPK. Jadi kalau LPK itu nanti beda cerita, ya.
Jadi istilahnya kita di sini bilangnya LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan. Kalau LPK itu beda cerita. Ya, jadi walaupun saya sendiri juga atas nama LPK juga, ya itu kalau itu persyaratannya lebih jelimet lagi. Jadi kalau yang LKP itu kan sedikit lebih mudah, lebih gampang. Syaratannya perizinannya itu sedikit lebih mudah. Jadi itu yang perlu menjadi penekanan bagi Bapak Ibu berkaitan dalam rangka kita saling memperhatikan, saling mengingatkan kepada teman-teman kita sebatas kita memberikan masukan kepada teman-teman sebagai pengurus HIPKI, ya kita memberikan sebuah ya pengayoman. Kemudian yang keempat, saya berharap teman-teman DPD HIPKI Provinsi Jawa Timur ya bisa memberikan sebuah bantuan secara real kepada Bapak Ibu penyelenggara penerima dana PKK maupun PKW seandainya ada kesulitan. Saya berharap teman-teman DPD atau pengurus HIPKI bisa memberikan masukan, memberikan bantuan kepada teman-teman yang telah mendapatkan itu. Itu sebagai konsekuensi real kita sebagai pengurus memberikan sebuah bantuan seandainya bagi penerima itu ada hambatan atau ada tantangan yang harus diselesaikan. Tapi saya yakin dan percaya bagi penerima bantuan PKW dan PKK mereka sudah ahlinya. Jadi yang mungkin yang ada kesulitan itu ya yang baru menerima sekali itu mungkin ada sebuah permasalahan-permasalahan dan itu saya mohon dibimbing bagi para seniornya sehingga dengan harapan yang ada di Provinsi Jawa Timur bagi penerima PKK dan PKW itu bisa selamat semuanya dan tidak ada catatan istilahnya LKP yang ada di Jawa Timur yang tidak mengirim submit mengunci laporannya sampai dengan akhir Desember nanti. Kemudian yang terakhir ini yaitu sebagai acara penghiburan, acara hiburan bagi kawan-kawan selaku anggota HIPKI Provinsi Jawa Timur. Jadi Provinsi DPD HIPKI Jawa Timur mempunyai agenda yaitu studi tiru ke Pulau Dewata kembali. Jadi di situ Bapak Ibu bisa melihat program-programnya yang telah ditawarkan oleh teman-teman DPD HIPKI Provinsi Jawa Timur. Kalau Bapak Ibu kurang jelas berkaitan dengan studi tiru yang diselenggarakan oleh DPD HIPKI Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu bisa konfirmasi kepada Ketua Panitia yaitu Mas Dwi dan Bisap ya dan Wida dan teman-teman pengurus DPD yang lain. Sehingga nanti kalau perlu komunikasi berkaitan kapan berangkatnya di mana. Kalau dalam flyer itu kurang jelas, Bapak Ibu bisa langsung pada nomor telepon yang ada di flyer tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, saya mohon maaf berkaitan dengan kegiatan yang beberapa hari lalu kita selenggarakan ada trouble dalam Zoom meetingnya. Untuk itu, saya atas nama DPD Provinsi Jawa Timur mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para pimpinan kursus yang pada waktu itu mengikuti acara Zoom. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Ikan sepat, ikan gabus tidak bertele-tele, ya. Ikan sepat, ikan gabus tidak ditambah ikan lele. Begitu yang bisa kami sampaikan dan saya akhiri. Akhir kata, idina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua DPD di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya kita menuju pada acara inti dan pokok yang akan langsung dipimpin oleh Pak Dwi yang malam hari ini akan menjadi moderator pada kegiatan sinkronisasi Dapodik. Monggo Pak Dwi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam Zoom meeting. Meskipun kemarin kita sempat ada halangan, trouble sedikit ya. Pada malam hari ini kita membahas masalah Dapodik, meskipun Dapodik itu sudah sangat lama sekali kita jalani, ya kan, tetapi dalam dinamika
baiknya beberapa lembaga masih kesulitan, terutama tidak ada dukungannya dari operator kabupaten kota setempat. Mari kita pecahkan bersama-sama di sini, kita saling sharing ya, saling diskusi tentang Dapodik, bagaimana baiknya yang disampaikan Pak Ketua tadi, bahwa Dapodik itu sebagai indikator lembaga terutama LKP yang ada di Indonesia itu masih hidup atau tidak. Makanya harapan dari Pak Ketua tadi, khususnya di Provinsi Jawa Timur, itu teman-teman LKP sebisa mungkin tetap mengisi Dapodik setiap semesternya, biar pemerintah pusat itu juga bisa memetakan arah kemana LKP itu mau dibawa. Pada malam hari ini narasumber yang akan menyampaikan materi adalah Bapak Syafi'il Anam dari Nganjuk dan Bapak Gus Beni Abdullah dari Madiun. Yang pertama Pak Beni atau Pak Anam dulu? Bisa? Itu Gus Anam sudah masuk, tapi ke Pak Beni aja dulu enggak apa-apa. Pak Beni monggo. Pak Beni dulu ya. Ya. Untuk sesi yang pertama nanti akan disampaikan oleh Pak Gus Beni Abdullah, biasanya familinya dipanggil Kang Beni. Monggo Pak Beni bisa langsung mengisi materi pada malam hari ini. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Beni. Oke, matur nuwun Pak Dwi. Lebih tepatnya bukan mengisi materi nggih, sharing mawon nggih. Oh, siap sharing nggih. Iya Pak Beni. Pekerjaan rutin tapi tiap 6 bulan sekali baru ditangani, jadi mungkin kita sering banyak-banyak apa gitu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu. Untuk Dapodik ini sebenarnya kan tugas rutin kita ya, tetapi permasalahannya adalah ketika Zoom ini kadang-kadang yang datang itu pimpinannya di LPK atau di LKP itu yang nangani adminnya gitu, kadang-kadang nggak nyambung. Silakan duduk kembali. Fenomenanya begitu ya Bapak Ibu ya. Iya Pak Beni, betul Pak Beni. Kadang pas Zoom kita pimpinannya gabung tapi tidak menyertakan admin, tapi giliran pada saat eksekusi di aplikasinya itu yang mengerjakan admin, itu kadang nggak nyambung. Tapi ada baiknya Bapak Ibu kita mulai dari ini ya, mungkin ada bisa share screen ya. Pak Khotib mohon dijadikan co-host Pak Beni. Apa bisa kok Pak? Bisa langsung. Oh bisa nih, monggo Pak Beni. Baik Bapak Ibu, barangkali mungkin saya akan membuka dulu tampilan awal dari Dapodik, dan saya yakin Bapak Ibu sudah familiar ya dengan tampilan ini. Dan berawal sudah diingatkan tinggal 18 hari. 18 hari, 2 minggu punjul sedikit ya. Dan ketika kita masuk di dashboard di sini kan ada warna merah, ini tentunya Bapak Ibu sudah hafal ketika kita belum buka lagi ya Dapodiknya. Jadi ada warna merah ini bahwa di situ ada peringatan kepala atau pimpinan belum ditambahkan, silakan tambahkan tugas tambahan untuk PTK yang ditunjuk, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk PTK yang ditunjuk ya, itu kita lari ke pendidik ya, terus kemudian di sini ada PTK. Nah, di dalam tampilan seperti ini ya, sebenarnya untuk ini pun saya sendiri juga belum update ya keseluruhan, karena memang semestinya instruktur yang masuk semua. Nah, ini masih baru 3 yang masuk di tempat kami, padahal lebih dari itu misalkan.
Nah, kemudian ketika Bapak Ibu masuk dan memang belum sinkronisasi di apa namanya di tampilan ini, Bapak Ibu, eh, Bapak Ibu diarahkan di sini, Bapak Ibu mesti membuat penugasan dulu, ya. Di mana di manajemen, ya manajemen data. Cukup kita klik saja, Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke manajemen vokasi kemdikbud.go.id. Artinya apa? Ketika kita buka Dapodik, ya, dan kemudian Dapodik itu ternyata terhubung dengan manajemen vokasi, ya. Nah, di manajemen vokasi ini, Bapak Ibu, ini tampilan dashboardnya. Aduh, nah, kita langsung masuk ke, ini kelihatan ya, Bapak Ibu ya. Kelihatan Pak Beni? Oh ya, masuk. Saya kadang pindah kamar itu nggak masuk. Nah, di sini langsung Bapak Ibu masuk ke manajemen. Nah, di sini ada manajemen PDK, ada manajemen peserta didik, ya, atau data PD peserta didik, ya. Nah, di manajemen PTK dulu, Bapak Ibu ya. Nah, kita ada berapa yang aktif, ya. Nah, di sini ada ya, misalkan seperti ini ya, ada 3, ya. Kemudian agar ini bisa sinkron dengan kode kita, ya, maka di manajemen ini Bapak Ibu tinggal ngeklik di atas kanan sini, yaitu salin penugasan dari periode sebelumnya, ya. Dan saya yakin LKP Bapak Ibu kan, eh, kalaupun ada pergantian-pergantian kan juga nggak banyak ya. Nah, ini cukup kita klik begini, ya, salin penugasan. Nah, maka di sini akan muncul sukses salin data penugasan PTK dan itu berhasil. Nah, ini kita refresh, kita masuk lagi ke Dapodik, Bapak Ibu, dan kemudian kita refresh. Nah, kita refresh dan penugasan itu sudah masuk ke sini, ya. Nah, kemudian dalam penugasan ini, di sini biasanya itu akan muncul di sini kepala atau pimpinan belum ditambahkan. Silakan tambahkan tugas tambahan untuk PTK yang ditunjuk sebagai kepala atau pimpinan. Nah, ini mana Bapak Ibu cara masuknya, ya? Masuknya ada di, mudah-mudahan saya masih ingat ya, karena jarang-jarang dibuka, ya, terus terang saja. Nah, kita masuk ke detail dulu, ya. Di dalam detail sini Bapak Ibu, ya, di sini ada detail ya. Detail di sini ada anak beasiswa bla 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 bla, bla, dan seterusnya. Kemudian di sini ada poin tugas tambahan. Nah, ada menu tugas tambahan. Nah, kalau kita misalkan apa itu di tugas tambahan ini, ya, kita sebagai pimpinan misalkan, nah ini tinggal kita tugaskan saja, ya. Ini kita edit dulu, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini masa ininya ya Bapak Ibu ya, masa nomornya bisa dibuat silahkan. Misalkan tugas tambahan ini diawali dari eh, bulan 7. Bulan 7 itu benar ini ya Bapak ya. Terus kemudian TMT tambahannya misalkan dibuat TMT-nya mulai awal semester. Kemarin awal semester tanggal, misalkan saja ini tanggal 1 eh, Juli. kedua lah. Ya, 2 Tadi Juli. kedua bulan Juli. Terus kemudian TST ini juga dibuat tanggal yang sama. Nah, setelah itu Bapak Ibu simpan, gitu ya. Nah, data berhasil disimpan. Nah, kalau sudah begini Bapak Ibu, tinggal kita cek, ya. Kita cek lagi. Di mana ceknya? Di dashboard lagi. Apakah sudah ada perubahan? Ya, sudah ada perubahan. Nah, kita cek lagi di dashboard. Nah, ternyata belum ada perubahan, gitu ya. Nah, kalau sudah kita rubah di bagian tadi, coba kita sync Bapak Ibu. Ya, kita sync dashboardingnya. Srek. Harap menambahkan pimpinan terlebih dahulu. Lah, ini belum muncul, ya. Belum muncul. Kita masuk lagi ke tendik tadi, padahal sudah kita rubah ya Bapak Ibu.
Nah, pertanyaannya kenapa tidak berubah gitu ya? Nanti kalau saya gagal nanti bisa ditambahkan Pak Anam dan juga mungkin Bapak Ibu yang lain ya. Apakah ini perlu kita tambah? Sebentar. Ini 72. Oh, ini kebalik ya. Ini MDDO kebalik Bapak Ibu ya. M itu mon ya. Ini berarti mon itu kan dianggap bulan Februari ya Bapak Ibu ya. Berarti ini bulan 07, terus ini tanggalnya 02, terus ini 07 itu mon ya. Jangan sampai nanti kebalik formatnya. Jadi tadi kayaknya dianggap apa namanya? Ejaan Inggris. Ejaan Inggris ya. Ejaan Inggris sudah kita simpan. Dan kita masuk lagi ke dashboard lagi ya. Coba kita asing lagi, bisa nggak? Mudah-mudahan bisa. Nah, belum. Harap menambahkan pimpinan terlebih dahulu. Masih di sini. Nah, pertanyaannya, apakah pimpinan itu pengaturannya di Dapodik ataukah pengaturannya ada di manajemen data gitu. Nah, kita klik tugas tambahan ataukah ini kita perlukan lagi tambahan tugas. Ya kan? Nah, apakah kita perlukan lagi seperti ini? Ya. Misalkan nih kita bikin lagi ya. Ini kita buat aja misalkan bulan 2. Jadi saya kira sebenarnya tidak perlu. Ini hanya nyoba-nyoba aja Bapak Ibu ya. Bulan 7 nanti tempuh ya. 2024 07 02 2024. Kita simpan lagi. Berhasil disimpan. Ya. Nah, ataukah ya atau sebenarnya dengan begini aja kalau kemarin sudah oke Bapak Ibu sudah bisa di apa namanya boleh dibilang kita cek di manajemen data lagi ya Bapak Ibu ya, cek lagi di situ. Nah kemudian di sini TST-nya jangan diisi Pak Beni. dalam yang diisi TMT saja. TMT aja. TST-nya jangan diisi. Oh iya. J, TMT mawon. TST itu apa sih Pak? Jangan Ini diisi. nggak paham juga nih. TST itu apa ya? Tanggal selesai tugas. Oh, tanggal selesai tugas. Oh, berarti harusnya 31. TMT tanggal mulai tugas. Oke, siap. TST-nya jangan diisi di tanggal ini. Berarti tanggal 31 bulan 12. Ini saya hapus. Coba ya, kita coba lagi ya Bapak Ibu ya. Namanya ilmu keling ya. Ya Pak Beni. Ini dibuat kalau memang TST itu tanggal selesai tugas, ini dibuat tanggal 31 bulan 12 seperti ini. Nah, kita kembali lagi coba ya Bapak Ibu ya. Casing lagi coba. Nah, ini tetap nggak mau. Harap TST-nya dikosongin Pak Beni. Sampun lah. Enggak dikosongi ya. Ya, tidak usah diisi TST-nya. Mudah-mudahan bisa ya. Karena yang kemarin itu saya tambahkan TST bisa Pak. Makanya ini. Oh iya. Dicoba Pak Beni. Oke. Jadi tanggal selesai tugasnya ini ya. Yang penting langkah-langkahnya Bapak Ibu ya. Langkah-langkahnya ya ketika kita sudah begitu. Nah ini sudah. Oh benar Pak Dwi ini langsung muncul di sini ya. Langsung berhasil. Berarti Bapak Ibu terima kasih Pak Dwi mengingatkan. Ya Pak Beni. Jadi di poin ini tanggal selesai tugas ya kita kosongi. Tetapi yang ketika kita mau memperpanjang itu tadi langkah pertamanya adalah Bapak Ibu masuk ke manajemen data tadi ya. Kemudian masuk ke manajemen PTK. Di sini ada PTK aktif, kemudian langsung disalin penugasan. Itu langkah pertama. Langkah kedua, Bapak Ibu masuk di pendidik, pendik ya, kemudian PTK. Kemudian di sini pilih detail Bapak Ibu ya. Pilih detail, di detail itu Bapak Ibu masuk ke tugas tambahan dan kita mengisikan ini tadi.
ya. Nah, ini catatan dari Pak Dwi tadi, TST-nya itu dikosongkan atau tidak diisi. Nah, setelah itu kita masuk dashboard ya. Kemudian kalau memang sudah benar ini langsung bisa di-sync. Sementara itu dulu Pak Dwi, mungkin dari sini Ya, ada diskusi yang mungkin nanti bisa kita anukan. oke Pak Beni, terima kasih Pak Beni. Moga teman-teman mungkin ada yang mau disampaikan terkait sinkronisasi awal tadi. Silahkan. Berharap Bapak Ibu langsung praktek itu. Dan nanti Ya nemuin Pak Beni. ketahuan. Apakah apakah ada kesulitan atau ada yang sepertinya nggak ada masalah Pak Beni. Oke, baik. Baik, itu tadi untuk ini ya Bapak Ibu ya penugasan ya. Ya Pak Penugasan Beni. kepala sekolah itu selalu akan muncul setiap 6 bulan sekali gitu ya. Setiap 6 bulan sekali itu akan selalu muncul ketika kita membuka dapodik ya. Terus yang kedua ya bagaimana kita tambahkan ya. Yang pertama itu urutannya adalah kalau urutannya sih nggak baku ya Bapak Ibu ya. Yang terpenting di situ ada rombel, rombel itu kelas ya. Mungkin di LPK kita itu, LKP kita itu ada beberapa kelas, misalkan kelas apa itu? Kalau nama kelas atau nama rombel silahkan bebas ya Bapak Ibu. Misalkan ada inilah, ada misalkan ada 3 kelas atau 2 kelas atau bahkan 1 kelas gitu. Nah itu Mas itu dinamakan rombel ya. Yang pertama kita bikin rombel dulu ya. Terus kemudian rombel kita saat ini kan kosong karena memang belum karena tahun baru ya. Eh, Idealnya sih pada saat masuk tahun ajaran itu kita sudah bikin rombel idealnya. Tapi kadang-kadang seperti pada malam ini kan prakteknya kan biasanya kita ngerjakan di akhir-akhir gitu ya. Nah, rombel. Terus yang kedua, peserta didik Bapak Ibu ya. Peserta didik ini kalau sekarang ya itu inputnya tidak melalui apa namanya dapodik ya, tidak melalui dapodik. Inputnya melalui manajemen data. Di sini ada peserta didik, ini ada data PD. Jadi nginput lewat manajemen data. Jadi Bapak Ibu bisa input di sini ya. Ini misalkan kita tambahkan misalkan, saya tidak akan tambahkan karena Mas data tidak sedang, Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan tambahkan di manajemen data untuk peserta didik di tahun 2002 di semester 2 2002 semester 1 2024 2025. Itu silakan ditambahkan di sini periode dari bulan Juli sampai bulan Desember sampai sampai sekarang loh. Silakan ditambahkan di sini. Pak, bagaimana dengan yang misalkan kursusnya itu dia mulainya Desember, sementara lulus atau selesai itu di bulan Februari. Jadi kemungkinan dia sudah masuk di eh, periode sebelumnya atau semester sebelumnya. Atau kalau nggak begitu, Pak, ini kursusnya masih belum selesai karena dia eh, nih eh, rangkanya panjang gitu. Nah, bisa saja Bapak Ibu apa itu sinkron dari siswa yang periode sebelumnya dimasukkan ke periode yang sekarang, gitu ya. Tinggal di copy saja. Ya. Namun bila ada tambahan, Bapak Ibu masuk di manajemen vokasi, ya, manajemen vokasi. Jadi Bapak Ibu di laptop masing-masing itu silakan ini di apa sematkan ya Bapak Ibu ya. Di laptop yang memang di situ ada email kita, email LPK atau LKP, itu silakan disematkan. Kok
Saya banyak keserimpet LPK ya Pak Dwi ya. Tidak apa-apa, men. Double Silakan accounting disematkan itu. di sini ya. Jadi di sini Dapodik, di sini manajemen Dapodik. Karena ini setiap 6 bulan ya, setiap semester kita akan selalu buka gitu ya Bapak Ibu ya. Silakan disematkan di sini. Jadi untuk penambahan siswa Bapak Ibu buka di manajemen Dapodik ya. Kemudian silakan ditambahkan di sini di titik baru silakan tambahkan ya kalau ada ya, NISN silakan diisikan. Kalau nggak ada ya tambahkan saja ya. NIK-nya juga silakan diisikan, nama peserta didik, tempat lahir, tanggal lahir, terus sama ibu kandung, ya kan? Nah, di sini bahasanya bukan simpen, Bapak Ibu. Bahasanya adalah cari, ya, cari. Karena ada kemungkinan eh, NSN itu kan untuk anak-anak generasi milenial itu kan rata-rata sudah punya NISN. Asalkan NIK-nya sesuai, nama didiknya sesuai, nama ibu kandung sesuai, tanggal lahir sesuai, nanti akan muncul sendiri di sini. Ya, nah ilustrasinya begitu aja Bapak Ibu, karena saya tidak pegang data ya. Jadi kita tambahkan, setelah kita tambahkan nanti dia akan muncul di sini, di penambahan di sini. Nah kemudian secara otomatis pula dia nanti juga akan muncul di bagian sini, ya, di data peserta didik, ya, di data peserta didik. Nah, di data peserta didik itu kalau sudah kita masukkan, kan intinya sebenarnya itu aja Bapak Ibu ya. Dapoduk itu update peserta didik juga update penugasan. Intinya itu aja. Nah, kalau sudah Bapak Ibu silakan bikin rombel ya. Rombel Bapak Ibu klik rombel baru. Kemudian layanannya apa? Layanan di sini adalah kalau bahasa kita program yang kita buka itu apa? Nah, misalkan nih misalkan ini ya. Dan untuk layanan ini Bapak Ibu eh, itu ada di nah ini ada di menu lembaga ya Bapak Ibu ya. Menu lembaga terus kemudian layanan. Memang saran saya Bapak Ibu ya, memang realnya LKP kita itu membuka misalkan 4 program atau 5 program atau bahkan 10 program. Tapi jika Apa? jika Apa tuh? siswa yang kursus di tempat kita itu tidak semua layanan itu ada. Jika tidak semua Hah? layanan itu ada, Bapak Ibu bisa hapus gitu ya. Bapak Yang Ibu, tinggal lah wis. apalagi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Sekarang kalau nggak salah komputer aplikasi perkantoran nggak ada ya. Yang ada itu ini belum tahu. Yang ada itu komputer apa anu untuk operator komputer itu sekarang. Ini turun lah ini. Ini saya coba edit ya Bapak Ibu ya. Ini kok mati juga lah ya. Kalau ke informasi, oke. Oh ada. Masih relevan ternyata Bapak Ibu ya. Jadi sesuaikan saja Bapak Ibu dengan ini karena ini SK lama ya artinya kita nggak ngerubah-ngerubah ya dari dulu sampai sekarang masih seperti itu. Nah kalau memang Bapak Ibu ingin buka layanan baru silakan diklik di bagian sini ya. Itu ada di lembaga kemudian ada di layanan. Nah baik kita kembali ke Romber. Nah Romber baru bisa kita buat ya kalau memang apa itu yang saat ini ada siswanya misalkan aplikasi perkantoran ya. Nah, ini sudah dibatasi KKNI level 3. Jadi Bapak tidak perlu nanya lagi ya padahal yang kita buka level 1 atau level 2 itu nggak perlu nanya lagi. Ya, karena pertanyaan itu akan pusing yang jawab Bapak Ibu ya. Karena di sini pilihannya cuma satu. Kurikulum ya KPK ini. Nah, untuk nama itu nama rombelnya. Bisa aja Bapak Ibu memberi nama misalkan kelas atau rombel melati misalkan. Atau bisa aja memberi kelas atau rombel eh, program kita misalkan sekretaris atau mungkin nama apalah terserah itu tidak ada ketentuan mesti bagaimana. Misalkan ini eh, saya buat kelas sore ya. Nah, siapa yang ngajar kita pilih di sini. Ya, siapa yang ngajar misalkan kita pilih ini ruang ruang apa ngajarnya? Oh, ada di nah repotnya kita di
Di di LKP itu kan jadi satu ya Bapak Ibu ya, ruang teori, ruang praktek itu kan jadi satu kalau kalau itu untuk komputer ya. Tapi untuk yang lain mungkin kayak pengelasan dan lain-lain itu mungkin ruang teori, ruang praktek bisa berbeda ya. Nah, mulai dulu berarti MON itu bisa Bapak Ibu atur misalkan startnya di tanggal di bulan 7 tanggalnya tanggal 10 misalkan terus kemudian 2024 kemudian selesainya misalkan di tanggal masing rombel itu kan biasanya nggak sama itu Bapak Ibu ya. Ada yang selesai 3 bulan, 4 bulan, bahkan ada yang selesai seminggu gitu ya. Ada itu kapan hari itu ada yang apa dapur di kita diisi apa lah kenapa? Kita buka program kelas digital marketing seminggu selesai gitu. Ya, seperti itu. Ada kelas yang seperti itu juga gitu ya. Jadi memang variatif sekali dan itu uniknya PNF. Ada dukungan formal ya. Misalkan ini selesai di tanggal ini gitu ya. Nah, setelah selesai ini Bapak Ibu, data-data ini kita isikan, layanan adalah programnya, tingkat pendidikan itu adalah level yang ditempuh, terus menggunakan kurikulum apa di sini juga sudah tidak ada pilihan lain. Untuk nama rombel itu silahkan diberi nama apa, bisa kelas sore, kelas siang, kelas mawar, kelas mati silahkan. Instruktur yang terlibat siapa juga silahkan dimasukkan ya. Instruktur di sini yang PIC-nya gitu ya. Kemudian kita simpan. Nah, di sini muncul Bapak Ibu, tanggal selesai harus sesudah hari ini. Nah, ini karena memang kita keset ya, keset apa update data. Nah, saran saya berarti harus dimaksimalkan di tanggal 31 Desember 2024 untuk tanggal selesainya. Walaupun realnya mungkin tidak ini gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tanggal selesainya untuk rombel ini harus setelah tanggal kita ngisi. Kemudian kita simpan. Ini sudah ada rombel. Satu rombel namanya kelas sore, KKN level 3, layanannya ini dan lain-lain. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu cek di detail. Nah, setelah cek di detail, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya. Kadang kita selesai bikin rombel itu masih masih merasa bahwa rombel itu sudah selesai, padahal belum. Ya, masuk ke detail. Di detail ini Bapak Ibu paling tidak itu ada 2 isian yang harus Bapak Ibu isi. Yang pertama anggota rombel, yaitu jumlah siswa yang mengikuti kelas sore ini. Yang kedua adalah pembelajaran. Pembelajaran itu materinya Bapak Ibu. Materinya. Materinya itu meliputi apa? Nanti kalau kita klik, ya, oh, ini anggotanya belum dimasukkan. Jadi langkah awal kita masukkan anggota dulu. Anggota itu siapa? Anggota adalah peserta didik yang sudah kita input di manajemen data dan sudah tersinkronisasi di peserta didik, sudah masuk di sini. Itu ya, itu anggota. Itu yang bisa kita masukkan. Nah, ini kan saya ambil contoh aja misalkan ada ada 5 lah, misalkan ya. Ada 5, kemudian di bawah ini jangan lupa ya jenis pendaftarannya seperti apa. Misalkan kalau memang, nah ini tadi ada beberapa pilihan ya Bapak Ibu ya. 3 orang ini siapa? Daftarnya kapan? Kalau daftarnya di bulan Juli di periode ini, oh berarti siswa baru. Tapi kalau daftarnya dia mungkin apa itu ya ini jangan terjadi ya dari LKP lain teruskan ke LKP kita itu jangan terjadi. Terus atau naik kelas, ya ini juga mungkin kita enggak ya. Atau akselerasi atau mengulang atau lanjutan semester. Nah ini kalau misalkan siswa kita itu dari semester sebelumnya, dari semester 1 ke semester 2 itu lanjutan semester. Tetapi kalau dari semester 2 ke semester 1 tahun ajaran berikutnya berarti naik naik kelas gitu ya. Seperti yang saya contohkan tadi, masuk di bulan Desember, kemudian selesainya di bulan Maret. Padahal Desember itu ada di semester 1, sementara Maret semester 2. Itu berarti lanjutan semester. Kalau sekarang kita di bulan Desember, sementara misalkan data di bulan Juni bulan kemarin bulan Juni. Nah, bulan Juni itu masuk di semester 2, sedangkan bulan Desember sekarang masuk di semester 1, tapi tahun ajaran berikutnya berarti lanjutan semester gitu ya.
Nah, jangan lupa setelah kita pilih, kita cari jenis pembelajarannya. Terus kemudian kita simpan, Bapak Ibu. Ya, setelah kita simpan, ya, terus kita tutup, ya kan? Nah, ini rombel sudah masuk kelas sore. Baru kita masuk ke pembelajaran. Nah, di pembelajaran ini kita klik pembelajarannya. Di sini ada beberapa isian yang harus kita isi. Satu, untuk materi operator komputer itu tadi kan sudah kita kan level 3 ya, KKN level 3. Pilih PTK-nya. Nah, di bagian ini Bapak Ibu kalau bisa terbagi habis ya Bapak Ibu ya, instrukturnya. Jadi jangan sampai ada instruktur yang nganggur. Ya. Ya, kecuali kalau instruktur itu ngajar di kelas lain, itu boleh, boleh, boleh. Misalkan ada 3 instruktur atau 4 instruktur itu baru dimasukkan di kelas lain. Nah, untuk SK ini silakan dibuat ini, misalkan nih dari rekor sebelumnya, terus kemudian kita di bulan sekarang, gitu ya. Ada suara apa itu, Pak? Lanjutannya tanggal SK, misalkan ini tanggal 07, tanggal apa? Bulan 07, tanggal 2, 2024. Nah, mengajarnya dia dapat jam berapa, ya kan? Dalam per minggu ya, Bapak Ibu ya, misalkan 6, ya. Status di kurikulumnya. Nah, itu apakah mapel wajib, ya? Kalau memang mapel wajib berarti pelajaran inti. Misalkan kalau ini Microsoft Word misalkan, ya inti. Ya, terus kita simpan. Nah, biasanya kalau di apa? Ini nggak perlu kita tutup, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Kemudian kita isikan yang lain lagi, misalkan. Terus ini SK-nya dibuat sama, ini mungkin dibuat 10, ya, mapel wajib. Di sini kita ganti Microsoft Excel misalkan, ya kan? Excel. Entah itu nanti mudah-mudahan tidak ngedit ya, tetapi nambah, ya, Ibu ya. Terus kemudian kita maksimalkan ya di sini, misalkan 6 mapel wajib, di sini PowerPoint, misalkan begitu. Nah, kita simpan. Jadi saran saya Bapak Ibu, seluruh instruktur yang kita cantumkan itu terbagi habis. Kalau tidak masuk di rombel ini, nanti masukkan di rombel yang lain kalau memang ada 2 rombel. Nah, kalau udah ini misalkan ya ada mata pelajaran tambahan ya. Misalkan di tambahan, misalkan apa itu mengelola email misalkan. Nah, oke, nah ini saja. Ini contohnya misalkan 2, kita simpan. Jadi ada apa itu eh, penambahan yang berbeda gitu ya dari. Nah, kalau sudah ini cek bantuan PD, ada nggak bantuan PD-nya? Ya, misalkan ini mungkin kalau Bapak Ibu apa itu akses PKK-PKW misalkan atau dapat bantuan APBD itu pilihannya di sini Bapak Ibu ya. Kita buka ya Bapak Ibu ya. Nah, ini jenis bantuannya apa? Nah, di sini banyak sekali. Ya, nah ini ada PKK, PKKU, PKW, PKWU, PKW ya, dana macam-macam lah yang memang kursus itu tidak mandiri. Dia kursus itu karena ada anggaran yang memang ada apa yang dibayarkan sehingga peserta kursus itu tidak membayar atau gratis. Nah, itu kalau ada bantuan PD ya. Ini Bapak Ibu yang memang mengakses PKK PKW untuk rombel ini ya. Nanti kalau rombel PKK PKW gimana Pak ya? Bikin aja rombel baru khusus PKK PKW gitu ya. Begitu. Nah, ini udah selesai Bapak Ibu ya. Jadi ini terbagi habis ya. Terus kalau gimana Pak langkah berikutnya? Masuk dashboard lagi Bapak Ibu. Ya, setelah masuk dashboard, nah di sini 13 jam 20.12. Kita sinkron lagi Bapak Ibu. Nah, sudah kita sync. Jadi setiap apa yang kita lakukan kalau bisa disinkronkan. Jadi tugas kita cuma itu Bapak Ibu setiap apa? Setiap semester. Kita hanya salin penugasan, ya kan? Terus kita input, kemudian kita bikin rombel,
kemudian rombel itu kita detailkan, kemudian kita pilih mata pelajarannya apa, instrukturnya siapa, itu kalau bisa terbagi habis. Nah, setelah itu balik lagi ke dashboard, kemudian Bapak Ibu sinkronkan. Udah itu aja selesai. Atur nuwun Pak Dwi, kalau wangsulaken teman. Ye, Monggo. terima kasih Pak Beni. Eh, luar biasa meskipun rutinitas kita tiap 6 bulan, tetapi teman-teman butuh refresh Pak Beni. Kadang-kadang dari teman-teman artinya gonta-ganti, ya seperti itu juga butuh pembaruan lagi Pak Beni. Mungkin ada dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Kami persilakan. Gimana tadi reuni ketemu teman-temannya? Reuni ini sih seru, karena bisa ketemu teman yang udah lama nggak ketemu. Grup Oma nggak bisa diajak kerja sama. Sepertinya tidak ada pertanyaan Pak Beni. Sepertinya teman-teman masalah sinkronisasi, penambahan peserta dan apa namanya trouble, sepertinya sudah paham, sudah bisa menyelaksanakannya. Atau punya anak. Terima kasih Pak Beni atas penyampaiannya tadi. Yang selanjutnya dari Pak Anam mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Biasanya masalah penambahan PTK atau penambahan instruktur itu biasanya banyak kendala Pak Anam. Mungkin dari Pak Anam bisa menyampaikan sedikit tentang penambahan PTK ataupun penambahan untuk instrukturnya. Kami persilakan Pak Anam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sayyidil awalina wal akhirin lana nabiyya ba'da amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DPD HIPKI Provinsi Jawa Timur Bapak Sunarko SPD STMM. Yang kami hormati juga seluruh Direktur LKP yang berbahagia pada malam hari ini. Terima kasih, langsung saja di sini saya akan sedikit menambahkan. Kan intinya sudah ya. Intinya apa itu? Halo, kedengaran ya? Halo. Silakan Pak Anam. Oke. Ya, siap. Siap. Intinya untuk sinkronisasi dapodik, insya Allah semuanya sudah, yaitu mulai dari apa itu? Kalau gitu Oma pakai ini kolaknya sekarang. Ya Oma. Oke, izin share screen, Pak Khotib. Top banget. Monggo silakan. Oke. Untuk data pokok pendidikan yang dibutuhkan tadi untuk sinkronisasi, yang pertama data satuan pendidikan, data pendidik dan tenaga kependidikan, data sarpras, kemudian data peserta didik dan rombongan belajar. Itu syarat utama untuk melakukan sinkronisasi. Terus kemudian berikutnya, untuk penambahan peserta didik tadi sudah dipraktekkan oleh Pak Gus Beni Abdullah, terus kemudian untuk pengisian kelembagaan tadi juga sudah dipraktekkan juga oleh Pak Beni tadi. Terus kemudian endingnya di lembaga juga jangan lupa data periodik ini tiap 6 bulan sekali juga diisi, kemudian diedit, kemudian disimpan gitu aja udah sebagai persyaratan untuk sinkronisasi gitu aja. Yang penting diisi satu-satu gitu aja. Terus kemudian kalau udah tersinkronisasi, yang jelas di sini misalkan di sini tanggal sinkronisasi juga akan muncul di bagian depan tadi ya, di bagian dashboard awal itu muncul sinkronisasinya itu tanggal berapa. Nah itu di situ akan muncul. Terus kemudian pada bagian lembaga saya akan menambahkan dikit karena semua tadi udah diulas Pak Beni. Di sini saya yang sering ada pertanyaan itu pada bagian lembaga di sini. Data identitas lembaga. Data identitas lembaga ini kan kita nggak bisa merubah ya. Kita nggak bisa merubah apa itu izin operasionalnya yang berlaku padahal udah ganti, terus kemudian lintang bujur posisi lokasi lembaga kita itu di mana. Kadang itu di sini itu kita nggak bisa merubah, terus merubahnya itu melalui verbal SP.
Nah, oke. Untuk verbal SP silakan diakses melalui verbalsp.data.kemdikbud.go.id. Nah, ini contoh dari verbal SP. Yang pertama di verbal SP itu adalah pengelolaan perbaikan data. Jikalau Bapak Ibu ingin melakukan revisi data identitas lembaga, masuknya di verbal SP, kemudian pengelolaan, kemudian perbaikan data. Di sini jenengan bisa menambahkan izin operasional baru, terus kemudian menambahkan lokasi lembaga panjenengan jikalau terjadi perpindahan tempat, misalkan awalnya kontrak di wilayah A, terus kemudian pindah di wilayah B. Gitu. Nah, ini merubahnya melalui verbal SP. Nah, ini dokumen. Kalau perizinan berarti jenengan mengerjakan izin SK operasionalnya diganti, terus kemudian tanggal izinnya berapa, terus kemudian tanggal selesai izinnya berapa dilampirkan, terus kemudian SK pendirian ini SK Menkumhamnya. SK Menkumham atau Akta Notaris LKP Bapak Ibu. Terus kemudian dilampirkan juga SK izin operasional, setelah itu disimpan. Nah, itu kalau perbaikan bagian perizinan SK izin operasional ini. Nah, sekaligus lokasinya melalui verbal SP. Terus kemudian jikalau jenengan sudah mengajukan perubahan perubahan data, itu biasanya akan muncul di bagian bawah. Nah, itu apakah disetujui atau ditolak. Nah, itu disetujui atau ditolak. Jika disetujui, maka ya tidak ada catatan apapun. Jika ditolak, maka disuruh merevisi apa yang perlu direvisi. Itu dari verbal SP. Terus kemudian dari verbal SP yang kedua adalah spasial. Yang spasial ini cenderung ke mapping. Jadi posisi lembaga kita itu ada di mana. Kadang lembaganya itu ada yang kalau tidak diperbarui biasanya ada yang di tengah laut, ada yang di pulau mana gitu. Nah, itu berubah posisinya biasanya. Nah, itu kita perlu memperbarui. Caranya sampai jenengan masuk ke map dulu, terus kemudian cari lokasi LKP Bapak Ibu semua, terus setelah itu masukkan garis lintang, titik garis lintangnya dan garis bujur di sini, terus kemudian silakan disimpan. Nah, itu di situ nanti akan update posisi lembaga Bapak Ibu pada saat ini. Terus kemudian berikutnya untuk memperbarui citra profil lembaga. Ini biasanya berisi papan nama lembaga, terus kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan lembaga. Itu cara memasukkannya melalui verbal SP, perbaikan data citra. Biasanya berisi foto-foto kegiatan ataupun papan nama yang utama biasanya. Tapi verbal SP di sini biasanya agak sedikit lemot loadingnya ini. Nah, ini ada foto-foto kegiatan dan foto lembaga. Dan ini nanti yang akan diambil oleh Pusdatin itu dari verbal ini, dari verbal SP. Jadi data terkait kelembagaan, terus kemudian posisi lembaga, terus kemudian data citra LKP itu Pusdatin ngambilnya dari verbal SP. Oke, Bapak Ibu, dari situ gimana? Ada pertanyaan mungkin? Silakan Bapak Ibu. Terkait Sebelum verbal dilanjutkan SP. sama Pak Anam, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang verbal SP. Ini saya tambahkan terkait dengan link Dapodik Vokasi, mulai dari manajemen, terus kemudian terkait verbal SP, PTK, dan PD. Karena unik, LKP itu datanya itu terpisah.
antara pendidik, terus kemudian lembaga, data instruktur, data peserta didik, semuanya terpisah. Pas nih. Nah, yang penting udah sinkron tadi, ini cuma Pak, tambahan. silakan dilanjut Pak Karam. Oke, berikutnya terkait dengan yang sering ditanyakan, yaitu terkait dengan penambahan PTK. Nah, penambahan PTK ini masuknya ke Verval PTK. Linknya vervalptk.data.kemdikbud.go.id. Nah, ini menunya seperti yang tampil di layar Bapak Ibu. Nah, itu. Oke, udah tampil atau belum? Belum. Oh, bentar. Yang verbal SP tadi tampil apa enggak, Pak? Enggak Pak, ini masih slide-slide yang tampil. Oh, gitu. Oke. Oke. Oke, tampil ya Bapak Ibu ya. Ah, Oke, tampilannya verbal SP, verbal PTK Oke, seperti tampil Pak ini. Anam. Verbal ptk.data.kemdikbud.go.id. Nah, ini di sini ada daftar PTK, PTK aktif, PTK tidak aktif. Nah, yang sering itu kadang PTK aktif dan tidak aktif ini kosong semua. Seperti milik saya ini. Instruktur saya kalau di Dapodik Vokasi ini ada, bentar. Nah, ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Tapi ketika masuk di verbal SP-nya, ini data pendidik aktif biasanya kosong, tidak aktif juga kosong. Nanti munculnya paling di pengajuan NUPTK ini aja. Itu pun tidak semuanya. Nah, itu kadang tampil 2 atau berapa itu. Terus kemudian apabila Bapak Ibu ingin menambahkan PTK, yang jelas kita abaikan ya ini aktif dan tidak aktif, anggap aja karena sudah masuk di manajemen PTK tadi, berarti PTK panjenengan tetap aktif meskipun tidak masuk aktif di verbal PTK ini. Oke, berikutnya jikalau ingin menambahkan PTK baru, jenengan masuk ke bawah di menu PTK. PTK baru, terus kemudian silahkan diklik, pilih kalau PTK-nya berasal dari warga negara Indonesia, berarti PTK WNI. Terus kemudian jikalau dari warga negara asing, biasanya busap nih, mesti dari Australia atau dari mana ini instrukturnya. Nah ini pakai WNA. Kalau jenengan pakai WNI berarti tambah PTK WNI. Oke. Terus kemudian silahkan dilengkapi semua datanya. Yang pertama yang perlu dilengkapi adalah identitas PTK-nya. Dimulai dari NIK, nama sesuai KTP, dan seterusnya, sampai email ini. Terus setelah identitas, berikutnya domisili. Domisili di sini bukan domisili lembaga ya. Domisili di sini adalah domisili PTK. Instruktur panjenengan semua. Jadi ini kabupaten mana, kecamatan mana, kode posnya berapa. Terus kemudian berikutnya data kepegawaian. Data pegawaian di sini berarti PTK tersebut itu bekerja di mana. Dibuktikan dengan adanya SK pengangkatan, terus kemudian lembaga pengangkat. Nah ini yang perlu disiapkan berarti SK pengangkatan instruktur dari yayasan ataupun lembaga tempat PTK tersebut bernaung.
Nah, di sini sumber gaji, ya, sumber gaji dari yayasan atau dari APBN atau APBD. Nah, oke, sudah lisensi kepala sekolah. Jikalau PTK tersebut merangkap sebagai kepala sekolah, berarti perlu adanya lisensi kepala sekolah. Oke. Berikutnya terkait penugasan. Oke, penugasan dilampirkan, artinya instruktur tersebut bedanya kalau kepegawaian tadi adalah diangkat sebagai instruktur, kalau penugasan ini ditugaskan sebagai instruktur apa? Itu dibuktikan dengan surat tugas. Misalkan ditugaskan untuk mengajar kalau komputer bagian desain grafis, terus kemudian bagian apa gitu dijelaskan di bagian surat tugasnya ini. Terus kemudian TMT-nya SK penugasan. Itu ditugaskan. Oke, setelah itu bisa disimpan, terus kemudian biasanya menunggu 1 kali 24 jam data tersebut direkam, terus panjenengan perlu sowan ke dinas pendidikan setempat untuk approve data. Jadi data panjenengan itu nanti masuk ke Pusdatin, Pusdatin kemudian masuk ke dinas pendidikan, melalui operator dinas pendidikan Kapkot setempat, terus kemudian minta tolong untuk di-approve. Kalau di kabupaten saya, di Kabupaten Nganjuk itu biasanya membawa hard copy data dari PTK yang bersangkutan, kemudian nanti diserahkan satu map gitu, baru dinas baru approve. Biasanya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, terkait penambahan PTK itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Terima kasih Pak Anam. Iya. Pembahasan yang kedua tadi dari Pak Anam tentang penambahan PTK. Mungkin Bapak Ibu semua ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Karena ini waktunya masih kurang 10 menit lagi sampai jam 9. Silahkan. Oke, nggak ada ya? Sepertinya tidak ada Pak Anam. Kalau nggak ada, saya flashback lagi ke depan. Kemarin juga ada yang tanya itu, Pak Dwi. Apa artinya Iya. belum punya NPSN, terus kemudian juga belum punya operator lembaga, itu Iya. daftarnya di mana, Pak? Gitu. Kemarin Oke, juga oke, siap-siap. di sini saya jelaskan terkait dengan pendaftaran operator lembaga. Sebenarnya ini di awal tadi, ini tapi dibalik. Mulai dari sinkronisasi, kemudian PTK, peserta didik, nah, terus kemudian ini operator. Nah, operator ini sebenarnya kan di awal. Oke, untuk Iya, penambahan betul, betul. operator, Bapak Ibu bisa masuk ke SDM ya. Apa itu sdm.dakta.kemdikbud.go.id. Nah, ini untuk mendaftarkan operator lembaga panjenengan semua yang mungkin ada pergantian operator atau memang belum ada operator sebelumnya, belum memiliki NPSN dan baru mengurus NPSN, maka bisa ditambahkan operator baru melalui sdm.data.kemdikbud.go.id. Caranya, oke, masuk ke website tersebut, terus kemudian pilih menu registrasi. Oke, tampil nggih, Bapak Ibu? Oke. Oke, oke. Oke, masuk ke registrasi, kemudian masuk ke satuan pendidikan. Nah, di sini datanya nggak terlalu banyak, cukup simpel sebenarnya. Ini gelar, nama, gelar belakang, jenis kelamin, nah, email, password,
terus kemudian konfirmasi password. Ini passwordnya yang jangan yang susah-susah. Nah itu. Terus kemudian saran saya kalau lembaganya besar, yang lembaganya besar itu kalau bisa itu yang tahu password operator ini jangan operatornya saja, minimal manajernya juga tahu atau direktur LKP-nya tahu. Karena suatu saat kan kalau karyawan itu mesti kalau ada yang lebih menjanjikan atau mungkin apa ada keperluan lain, ada nikah atau apa pindah, kadang kita kesulitan menghubungi terus kemudian nggak bisa buka data kita. Nah itu yang nggak kita harapkan. Nah itu direktur atau manajer LKP harus tahu password dari operator tersebut. Oke, suatu saat karena kalau ada penggantian, panjenengan bisa mengganti dengan mudah. Terus kemudian berikutnya adalah surat tugas. Apa itu yang berikutnya? Kode registrasi ini. Kode registrasi ini yang tahu Dinas Pendidikan Kapkot setempat. Jadi panjenengan selain minta sertifikat NPSN, panjenengan juga minta kode registrasi lembaga panjenengan. Nah, itu kode registrasi. Nah, kalau yang apa itu punya NPSN, biasanya di tampilan NPSN itu juga ada kode registrasi pada bagian bawah biasanya. Nah, itu. Oke, kelihatan nggih? Berikutnya dilampirkan untuk apa itu operator, yaitu surat tugas operator dari lembaga yang mengutus operator tersebut. Setelah itu klik registrasi. Biasanya paling cepat ya langsung mendapatkan balasan email. Kalau paling lambat ya 1 kali 24 jam operator tersebut bisa aktif. Oke, itu terkait dengan penambahan operator Pak Dwi. Mungkin Ya, ada Pak Anam. pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo dipersilakan. Kalau itu Pak Anam, untuk apa namanya lembaga baru itu gimana? Misalkan dia belum punya NPSN, dia masih pengajuan izin awal itu prosedurnya gimana Pak Anam? Masuk ke Dapodik. Enggak bisa Pak. Syarat dari Enggak bisa. NPSN itu sendiri harus memiliki, apa itu syarat dari untuk pengisian Dapodik itu harus Nggih, memiliki NPSN. Nah, syarat PNN. pengurusan Oke, oke. NPSN itu melalui Dinas Pendidikan Kapkot setempat. Biasanya seperti itu. Oh. Ya Pak Anam, terima kasih Pak Anam. Oke. Sudah cukup atau mau ditambah lagi Pak Anam? Sedikit menambahkan boleh Pak. Oke. Monggo Pak Beni silakan. Jadi untuk kode registrasi yang tadi dimaksud itu sebenarnya Bapak Ibu bisa akses pula di manajemen vokasi. Di situ di bagian satuan pendidikan itu paling bawah itu ada kode registrasi. Gitu ya. Saya izin share screen sebentar ya, Pak ya. Oke. Nah di apa namanya di manajemen ini ya manajemen vokasi, kemudian di dashboard, kemudian di bawahnya ada satuan pendidikan, kemudian paling bawah ini Bapak Ibu bisa salin korek ya. Korek itu Nah, ini korek saya silakan di anu. Tulisannya berantakan. Mungkin Oke. itu aja sih Pak tambahnya Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak Beni. Yo, usia. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu semuanya tentang Delok. Dapodik tadi? Usia bapak itu nyebut jeneng. Itu di apa itu kolom chat ada pertanyaan Pak itu. Oh gitu Pak Beni. Oke, sebentar saya baca dulu di kolom chat. Dari LKP apa ini? Robuk ya, IDZ. Izin bertanya, saat kami memasukkan PTK sebagai pengajar, tetapi ditolak. Keterangannya karena ijazah S1 tidak linear dengan PAUD atau psikolog. Kenapa ya? Lembaga kursus untuk pengajar tidak harus lulusan SPD, kan? Iya, Pak.
Silakan Pak Anam, Pak Beni bisa menjawabnya. Oh, oke. Izin bantu menjawab. Yang dari LKP Robokids Bu Vita ya. Oh iya, Bu Vita, Robokit. nggih. Bu Vita kalau apa itu yang harus linear mungkin di PAUD ataupun di TK-nya ya. Itu memang harus linear kayaknya informasi seperti itu. Kalau di lembaga kursus itu penambahan PTK biasanya cukup dilambarkan sertifikat kompetensi. Itu SMA pun bisa, nggak harus SPD. Nah, Eskom bisa, terus kemudian SP bisa, ST bisa. Itu di kursus, itulah luar biasanya kursus. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, Mbak Vita. Terima kasih. Terima kasih Pak Anam. Bagaimana Mbak Vita dari Robokit? Sudah bisa dipahami? Baik, Pak, cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih Mbak Vita. Ada yang lain? Itu ada satu lagi loh, kayaknya Pak Beni tadi yang menerangkan itu, informasi aktif menjadi tidak aktif. Yang di kolom chat itu, Pak. Kolom chat ya. Oke, dari LKP KELT. Mohon informasi bagaimana cara menarik data PTK tidak aktif menjadi PTK aktif pada verbal PTK. Terima kasih. Monggo Pak Anam silakan, atau Pak Beni yang mau menyampaikan. Pak Beni tadi yang PTK. Monggo. Baik, saya belum pernah nyoba sih, jujur aja Bu Mira ya, Bu Mira belum pernah nyoba. Cuman kalau tidak salah PTK itu kan ada di manajemen data ya Bu ya, bukan di verbal PTK kan? Bu Mira bisa konfirmasi? Ibu Halo Mira. Bu. Ya, maaf Pak, saya kurang hafal juga posisinya di mana. Itu memang mau saya tanyakan kalau mengubah caranya gimana gitu. Maksudnya mengubah caranya gimana Bu? Kalau tempatnya aja Ibu nggak Pak? Iya, jadi gini Pak, mohon maaf sebelumnya. Saya punya apa namanya PTK ini yang dulu sudah nggak ngajar, kemudian mau ngajar lagi. Nah, itu datanya saya lihat masih ada di verbal PTK. Kalau saya pengen narik datanya itu apakah bisa, Pak? Sudah dicoba belum Bu? Saya coba itu nggak bisa, Pak. Jadi kalau nggak salah itu ada di paling bawah, itu apa namanya, di data tidak aktif. Lalu saya koreksi untuk NIK-nya ya, Pak. Itu Nah, tetapi tetap nggak muncul. tampilannya begini tuh. Yang di verbal PTK, Pak. Oh, verbal PTK. Oh, verbal PTK. Iya, di verbal Monggo PTK. Pak Anam ini. Iya, di verbal PTK. Oh, oke. Untuk yang di verbal PTK izin menjawab, kalau untuk merubah aktif menjadi tidak aktif mungkin ya. Kalau sulit berarti mungkin dihapus sekalian aja betul. Dihapus lalu ditambahin baru gitu, Bapak. Iya. Tadi tambah PTK baru aja. Baik. Kayaknya dulu juga pernah praktek itu Pak siapa ya? Yang di Malang dulu itu kesulitan terus pakai cara itu bisa. Kalau yang di verbal ya, kalau yang di Iya. manajemen cukup apa itu salin penugasan kayaknya. Kalau ada Ya, sudah ada di ya. manajemen salin penugasan dan itu tinggal kalau tidak ditugaskan ya tidak ditugaskan gitu aja. Kalau yang di verbal karena ini berkaitan dengan pusdatin Bu langsung kalau verbal ini. Iya. Jadi yang bisa mengeluarkan ataupun yang bisa apa itu menonaktifkan itu kalau kita bisa, tapi kalau untuk menghapus itu biasanya pusat. Oh, baik. Oke. Baik, Pak. Oke, cukup. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih. Selanjutnya ada satu lagi nih Pak.
dari LKP Elips dari Mbak Suci atau Bu Suci ya, menanyakan gini, misalnya rombel kalau lebih dari satu kelas, apakah bisa ditambahkan? Nah, maksudnya rombelnya lebih dari satu. Saya kira bisa. Mungkin lebih detail lagi Pak Ana untuk Pak Beni bisa disampaikan. Rombel lebih dari satu, apakah bisa ditambahkan? Izin Pak Dwi. Yeah. Saged Bu Elip. Saged. Tadi kan saya hanya nyontohkan misalkan baru satu rombel ya. Misalkan di LKP itu ada biasanya bimbel ya. Bimbel itu ada misalkan kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau mungkin kelas kimia, kelas apa itu bisa ditambahkan Bu. Hanya catatannya memang kita mesti pindah-pindah dari dapodik vokasi terus pindah lagi ke manajemen itu gitu kan. Manajemen vokasi terkait dengan apa? Kita nambah siswanya, kemudian di dapodik vokasinya terkait dengan penambahan rombel dan anggota rombel. Sekaligus pula pembagian mata pelajaran dari masing-masing instruktur yang ada di situ. Apa benar begitu Bu Elip, Bu atau Pak nih? Yang Iya dimaksud? Pak, Nggih, Pak, saya Suci Pak. Oh iya Bu Cici. Jadi misalkan rombel ya Bu ya. Ini kan kita contohkan satu ya. Nanti kalau nambah berarti ini tambah lagi di atas nih Bu. Urut-urutannya sama ya. Rombel baru misalkan. Kemudian ini program apa gitu yang kita buka di LKP kita. Tingkat ininya apa dan seterusnya sampai selesai ya. Nah ini tadi catatannya tanggal selesai ini tetap kita isikan. Kecuali yang tadi tambahan tugas kepala sekolah TST-nya nggak perlu diisikan ya. Itu solusi dari Pak Dwi. Nah setelah itu disimpan nanti akan sudah muncul rombel baru dengan nama baru. Nama artinya nama dari rombel baru tersebut. Setelah selesai masuk ke detail, terus kemudian kita inputkan siapa saja sih yang masuk kelas ini gitu. Nah, ini juga tidak akan muncul apabila tidak kita tambahkan di manajemen vokasi di bagian peserta didik. Tidak akan muncul kalau tidak kita tambahkan di sini. Itu ya, rangkumannya begitu, Bu. Oh, nggih Bapak, terima kasih banyak Bapak. Mungkin ini Pak Beni, mungkin ada yang mau saya tanya sedikit. Apakah kalau di LPK, LKP-nya itu untuk rombel ada jumlah minimal? Misalkan satu pun, apakah bisa jadi satu rombel? Jadikan rombel Pak Beni? Sepertinya karena kita non formal itu bisa, Pak. Bisa. Oke. Jadi soalnya kemarin itu ada yang sekolah menanyakan. privat itu. Itu ada yang menanyakan gini. Kita praktekkan ya Pak ya. Kalau tidak salah itu ada dari Kabupaten Kediri kalau nggak salah itu. Dari dinasnya itu minta apa ya, kayak SK itu dasar hukumnya itu loh, minimal rombelnya itu kan kita juga nggak ada itunya apa namanya untuk dasar hukumnya Pak Beni. Saya sudah menyampaikan kalau satu pun bisa saya bilang. Iya, kalau dasar hukum nggak ada, Pak. Namanya aplikasi itu kan biasanya petunjuk pemakaian, petunjuk penggunaan. Kuwabe di dasar hukum di penjara wae dhewe. Sudah jam 9:06. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu semuanya, monggo. Saya sudah cukup. Sudah cukup ya? Sekiranya sudah cukup ya Bapak Ibu semuanya ya untuk sesi malam hari ini yang sangat luar biasa. Semoga apa yang disampaikan dari Pak Beni dan Pak Anam tadi menambah wawasan buat Bapak Ibu semuanya tentang dapodik. Nanti apabila dalam perjalanannya ada sesuatu yang kendala, silahkan japri atau di-share di grup HIPKI, nanti akan kami bantu. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami dari DPD, mohon maaf yang besar-besarnya.
apabila pelayanan kami selama ini kurang memuaskan atau kurang buat Bapak Ibu semuanya sebagai anggota HIPI. Mungkin sebelum kami tutup, dari Bapak Ketua ingin menyampaikan satu patah atau dua kata. Bapak Ketua mau Udah mau selesai kok, Mas. Kalau tidak ada, mari kita akhiri kegiatan pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Semoga kegiatan malam hari ini membawa manfaat dan kebaikan buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih Pak Dwi. Terima kasih Pak Narto. Terima kasih semuanya Ketua HIPI, anggota HIPI dan pengurus HIPI. Terima kasih. Sama-sama Ibu.